Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali halaqah rutin kita setiap Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita rutinkan, istiqomahkan untuk mengkaji hasanah Islam dalam rangka menambah ilmu, dalam rangka bersilaturahim, dan mudah-mudahan walaupun dilaksanakan secara online tetap masih akan mendapatkan reward atau pahala dari Allah sebagai sebuah majelis ilmu yang dipilih oleh malaikat. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta Muslim yang memperjuangkan agamanya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Iwan rahmatullah dan juga teman-teman yang menyimak dari Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan membahas mengenai seputar tahun baru Islam, dan kita angkat tema muhasabah diri di awal tahun baru Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Husnul Mutaqin, yang insyaallah akan menyampaikan materinya setelah ini. Dan sebelum kita memulai materi utama kita, marilah kita buka halaqah malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pada Ustaz untuk menyampaikan materi malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita lakukan atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, nikmat iman yang menjadi nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba di muka bumi ini, yaitu nikmat hidayah. Masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan berpegang teguh berserah diri kepada keislaman. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, para asatid, para kiai, kemudian orang-orang soleh ya, yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memperjuangkannya. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka, kemudian Allah mentakdirkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Pak Ghazali, ada Pak Adi, ada Mas Hasan, ada Mas Harun. Ini Mas Harun yang mana ya? Sudah pernah offline belum Mas Harun nih? Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Di waktu sholat kemarin, Ustaz. Iya. Waktu sholat Id yang mana? Idul Adha, Ustaz. Oh, yang Pak Ifong. Yang kita iya. Oh, yang saya chat barusan ya? Iya, Ustaz.
La haula. Afwan Ustaz, Ana sedang kerja jadinya nggak bisa open cam. Siap Mas Harun, siap. Ya. Afwan. Saya lupa. Padahal barusan saya chat ya, saya kirim ininya. Taib, syukran Mas Harun sudah bergabung ya. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada awal tahun Hijriah 1446 ya tahun ini. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umurnya dan semoga dengan panjang umur itu kita bisa terus menerus ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kemudian sebelum kita mulai pembahasan tentang muhasabah, mungkin perlu kita melirik sedikit ke belakang ya terkait penentuan tahun Hijriah ya. Itu dimulai di kala zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di komen ya, atau di komen oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari, ditanya, beliau membuat tulisan dikirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Wahai khalifatul muslimin, ini ada banyak surat ya, ada banyak surat yang datang dari engkau. Nah, kita nggak tahu nih, nggak ada tahunnya, nggak ada tanggalnya gitu ya. Nggak ada tahunnya, nggak ada tanggalnya, bingung mana yang duluan, mana yang belakang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada kebingungan tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin saat itu menyadari hal tersebut. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabat, ya, mengumpulkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajak diskusi ya, coba kita buat ini gitu ya, takwim khusus gitu ya, penanggalan khusus untuk kaum muslimin gitu ya. Kemudian sebagian sahabat ada yang mengajukan, kita mulainya pada setuju, kemudian pada bilang kita mulainya dari, sebagian ada yang bilang dari ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi atau ketika pertama kali turunnya wahyu ya. Ketika Rasulullah umur 40 tahun tuh, udah kita mulai dari situ aja gitu, kira-kira begitu. Kemudian ada yang lain juga mengajukan beberapa pendapat, kemudian ada salah satu yang mengajukan udah kita mulai dari tahun hijrahnya Nabi ke Madinah saja. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan menyetujui gitu. Oh, ini bagus nih, kita ngambil yang hijrah aja katanya. Kita ngambil patokan takwim kita, penanggalan kita dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah ya. Karena kata beliau, al-hijratu tufarriqu baina al-haqqi wal batil, kata beliau. Karena hijrah itu yang membedakan antara yang baik dan buruk, kata beliau. Jadi hijrah itu kan seperti yang ketahui adalah berpindah dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik, atau berpindah dari tempat ya yang buruk, yang kondisinya lebih jelek, atau kepada kondisi yang lebih baik. Jadi konsep hijrah itu bisa diterapkan dalam apa saja ya. Hijrah ekonomi, hijrah finansial ya, hijrah misalkan tempat tinggal, hijrah dari sebelumnya nggak bisa ngaji. Nah itu hijrah ya bisa diimplementasikan di dalam segala hal ya. Jadi kata beliau, udah kita mulai dari hijrah aja gitu, tahun hijrahnya Rasulullah. Karena hijrah itu yang membedakan antara baik dan buruk. Ya, jadi sebelum hijrah buruk, kembali kepada hijrah kepada kondisi yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini juga penting bagi kita bahwasanya ini salah satu cara bermusyawarah ya yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi kita apabila kita ingin memusyawarahkan sesuatu, kita berkumpul ya semua orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus, kemudian yang berkaitan dengan topik, misalkan mau bahas apa gitu ya, diundang ahli-ahlinya. Kemudian di satu majelis tersebut sudah terkumpul semuanya, harus ada pimpinan majelisnya. Jadi musyawarah mufakat itu benar-benar terjadi gitu. Jadi tidak berujung pada voting ya. Jadi tidak berujung pada voting gitu. Sehingga banyak para sahabat ketika itu mengajukan, kita mulai dari bulan ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai pimpinan negara, kemudian juga memimpin majelis tersebut, kemudian memutuskan dengan segala pertimbangan, dengan hikmahnya, beliau mengambil, bismillah, kita mengambil bulan tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal tahun ya,
penanggalan kaum muslimin ya. Jadi beliau yang memutuskan oke, akhirnya para sahabat semuanya setuju. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana cara kita bermusyawarah mufakat ya, yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akhirnya sepakatlah ya dipilih tahun hijrahnya Nabi ke Madinah ya, kurang lebih sekitar tahun 622 Masehi ya, kalau nggak salah ya. Tahun 622 Masehi itu adalah tahun pertamanya Hijriah ya. Tahun 622 Masehi. Adapun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menetapkan penanggalan Hijriah itu pada tahun 17 Hijriah ya. 17 Hijriah berarti 622 tambah 17 639. 639 Masehi itu terjadi kesepakatan para sahabat Nabi ya, dan sebagian tabi'in untuk memutuskan bahwasanya penanggalan kaum muslimin dimulai dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Itu tahun 639 Masehi. Adapun tahun awalnya penanggalan kaum muslimin adalah tahun 622 Masehi ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian para sahabat bingung lagi nih, ya diskusi lagi. Oke, kita udah nentuin nih tahunnya gitu. Bulannya gimana? Ya kita mulai dari bulan apa katanya, kira-kira gitulah. Dari bulan apa kita mulainya? Kemudian ada yang mengajukan bulan Ramadan, ada yang mengajukan bulan Zulhijjah, ya. Ada yang mengajukan bulan Muharram. Kemudian lagi-lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai pimpinan negara dan juga pimpinan majelis memutuskan kita mulai dari bulan Muharram saja. Kenapa? Alasan beliau salah satunya adalah karena pada bulan Muharram itu orang-orang pada bubar dari haji. Jadi di bulan Zulhijjah udah pada selesai haji tuh. Bulan Muharram udah pada kembali semuanya ke lokasi masing-masing. Dan juga dulu di Arab zaman dulu ya, sebelum datangnya penanggalan Hijriah, sebelum datangnya Islam, ya bulan Muharram itu adalah bulan pertama mereka ya. Bulan pertama dari orang-orang Arab ya. Nah, akhirnya ditentukanlah tahun pertama Hijriah jatuh pada awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Kemudian selanjutnya ditetapkanlah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan pertama tahun Hijriah. Ya, penamaannya juga dengan nama Hijrah ya, tahun Hijrah, Sanatul Hijrah ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya kan kaum muslimin itu orang-orang Arab itu kan kalau mau membuat penanggalan itu kan mengingat tahunnya. Jadi tahunnya itu dinamakan dengan tahun kejadian yang paling besar lah saat itu. Misalkan sebagai contoh ketika tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW itu tahun dinamakan dengan tahun gajah dikala Abraha menyerang Mekah ya, menyerang Ka'bah. Itu dinamakan tahun gajah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan kita lihat juga di tahun Amul Huzn, tahun kesedihan ya. Rasulullah SAW ya ketika wafatnya Khadijah dan Abu Talib ya. Paman beliau. Nah, itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi sebelumnya mereka mengingat ya tahun itu dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, semenjak ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun 17 Hijriah, maka tahun Hijriah penghitungannya dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kira-kira seperti itu. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama tadi di ayat surah At-Taubah yang kami bacakan pada ayat ke-36 ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya sesungguhnya bilangan tahun ya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Ada 12 bulan yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, sejak diciptakannya langit dan bumi. Artinya jamaah sekalian bahwasanya ketetapan 12 bulan itu ya bahkan di Tafsirul Muyassar ya dikatakan bahwasanya 12 bulan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi sejak langit dan bumi diciptakan ya berdasarkan ayat ini itu sudah ditetapkan bahwasanya 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan langit dan bumi.
Jadi orang-orang Arab sebelum Islam itu ya mereka pakai 12 bulan juga gitu. Mereka pakai juga 12 bulan. Begitu juga Masehi juga 12 bulan ya. Jadi tidak ada yang penanggalan yang 11 bulan gitu ya. Atau 13 gitu nggak ada ya. Jadi Allah sudah menetapkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya kalau penentuan jumlah bulannya gimana Pak Ustadz? Ya semua sama dari zaman jebot udah kayak begitu ya 12 bulan. Kemudian dan juga diriwayatkan oleh para muarikh ya para ulama sejarah bahwasanya orang Arab zaman dulu juga ya sebelum zaman Islam itu mereka juga memiliki nama yang sama ya nama bulannya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah itu semuanya sama ya. Semua sama namanya seperti itu. Jadi dari orang Arab sudah mengetahui nama-nama itu. Kemudian di ayat itu juga dikatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram ya, bulan suci. Nah, orang-orang Arab juga dari dulu sudah meyakini itu gitu bahwasanya ada 4 bulan yaitu bulan suci ya. Tiganya kata Rasulullah 3 bulannya berturut-turut, kemudian 1 bulannya terpisah sendiri. Yang 3 bulan berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah bulan suci yang sudah diyakini oleh kaum orang Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diturunkan ayat ini. Itu mereka sudah sepakat ya bahwasanya ada 4 bulan suci di mana di bulan itu tidak boleh perang. Jadi kalau mereka perang sebelumnya, misalkan di bulan Syawal itu pada perang, gitu masuk Zulqa'dah udah berhenti. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, para sahabat itu kan sering tuh beberapa peperangan pertama misalkan itu kan terjadi di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan terus sering juga para sahabat perang di kala berpuasa bulan Ramadan ya. Karena ya itu ya 4 bulan haram itu bukan salah satunya bukan dari bulan Ramadan. Jadi meskipun puasa perang aja gitu ya. Jadi nggak ada ya sebentar kita nggak boleh perang gitu kami lagi puasa nanti kalian bakal menang nggak gitu ya. Perangnya perang aja gitu walaupun lagi puasa. Maka minha arba'atun hurum ya. 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan suci di mana semua kalangan itu sepakat dan menghormati tidak boleh ada peperangan di bulan ini. Kemudian orang-orang Arab juga mengatakan meyakini bahwasanya di 4 bulan ini itu kezoliman itu berkurang ya. Zoliman misalkan begal kayak gitu-gitu ya, rampok, mencuri itu berkurang ya karena mereka menghormati 4 bulan suci ini. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri ya. Kemudian di akhir juga waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kemudian apabila kita lihat di ayat ke-37 Allah bilang innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama. Nah, ini akal-akalannya orang kafir ya, itu ada namanya an-nasi. Jadi dalam bahasa Arab ada disebut kata an-nasi di ayat 37. Itu artinya mereka menukar. An-nasi itu adalah menukar antara bulan haram karena mereka masih pingin perang, akhirnya bulan haramnya ditukar, jadi digeser semau mereka. Misalkan contoh ketika perang di bulan Syawal misalkan. Kemudian belum selesai perangnya nih, masuk Zulqa'dah. Ketika masuk Zulqa'dah, mereka bilang udah Zulqa'dah kita ganti aja. Zulqa'dah bukan bagian dari tahun ini, bukan bagian dari bulan suci. Kita ganti bulan sucinya misalnya ke Sya'ban misalkan. Nah, jadi itu disebut dengan an-nasi. Nah, ini kerjaannya orang-orang kafir ya. Mereka menukar bulan haram itu, bulan suci itu semau mereka sesuai dengan kemauan perang mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka nggak peduli, udah kita tukar aja gitu. Nah, ini disebut dengan an-nasi ya dalam ayat 37 surat Taubah ya. Siyadatum fil kufr ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mencelanya. Ya, lagi pula ini nggak sesuai kesepakatan lah kira-kira begitu ya. Tidak sesuai kesepakatan, tidak seperti yang disepakati bersama ya. Sehingga Allah mengecam perbuatan ini ya dan disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 37. Nah, ini kira-kira sekilas ya tentang sejarah ya, short story sejarahnya bagaimana penetapan tahun Hijriah. Ya mungkin kalau mau lebih detail insya Allah apa namanya Bapak-bapak bisa
baca-baca ya, bisa dengar misalkan dari YouTube ada kajian sejarah dan seterusnya, monggo silakan. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk pada apa namanya? Evaluasi ya, yang menjadi inti tema kita ya. Pastinya ya, apa namanya, seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya evaluasi itu yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat dosa mana yang lebih utama kita bertaubat darinya, ya pasti adalah dosa yang paling terbesar, yaitu syirku billah ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, apapun bentuknya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil ya. Terutama syirik besar yang kita semua sadar bahwasanya syirik besar itu yang membuat apa namanya, amal perbuatan kita itu nggak berguna ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin ya. Nah ini Allah berfirman, apabila kamu menduakan Allah, menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka ya, amal perbuatan baikmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini adalah salah satu bukan salah satu ya, yang terbesar ya, yang membuat amal perbuatan kita itu terhapus begitu saja ya. Bagaikan debu ditiup angin kencang gitu ya, atau bagaikan debu disiram air hujan yang sangat deras ya. Jadi langsung hilang begitu saja. Karena apa? Karena syirik ini adalah kezaliman terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau evaluasi, muhasabah, maka yang pertama kali kita muhasabah adalah pernahkah kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekan lalu kita sudah bahas ya tentang masalah syirik, apa namanya? Mungkin suatu saat kita akan bahas lebih dalam ya, tentang apa saja sih yang masuk pada hal yang disebut dengan kesyirikan ya. Mungkin sekilas ya, sesajen, kemudian menyembah sesuatu selain Allah secara langsung ya. Misalkan sujud ke pohon, sujud ke batu ya, dengan niat menyembah ya, itu sudah masuk, itu adalah syirik besar. Kemudian datang ke dukun ya, itu juga sudah dianggap sebagai syirik besar ya. Jangankan melakukan praktek perdukunan ya, minta apa namanya, datang ke tempatnya dukun aja itu sudah dilarang ya. Kemudian susuk, kemudian sesajen juga, itu juga berbahaya ya. Mayoritas sesajen itu berkaitan dengan kesyirikan ya, apalagi yang dipersembahkan untuk roh-roh halus gitu ya. Nah itu sudah otomatis itu ya. Nah meskipun nanti masalah sesajen ini ya ada berbeda pendapat juga, kembali kepada niat misalkan ya, seperti itu. Nah nanti suatu saat kita akan bahas ya. Mohon Pak Adi di note ya, di note materinya. Nanti bisa kapan-kapan kita bahas tentang masalah syirik secara detail Pak, beserta kulit-kulitnya gitu ya, dan isi-isinya, dan biji-bijinya. Nah kira-kira gitu. Nah insya Allah. Nah ini masalah syirik ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa syirik, karena kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni pelaku syiriknya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya apabila dia bertaubat, maka apabila dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwat tawwab ya. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat ya. Maka para ulama juga sepakat ya, bahwasanya barang siapa yang wafat ya dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya ya, berdasarkan ayat yang tadi. Apabila dia bertaubat, maka insya Allah akan menerima taubatnya jika taubatnya adalah sebenar-benar taubat, dan taubatnya istilahnya masih dalam waktunya, dalam arti dia nyawanya belum sampai ke tenggorokan ya. Apabila sudah sampai ke tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima, seperti yang terjadi dengan Firaun laknatullah alaih, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Dia bilang bertaubat ya, kemudian ditolak karena taubatnya itu dikala
nyawanya sudah sampai sini, dia sudah tahu dia mau mati gitu ya. Udah sadar ini mati bentar lagi nih. Nah, udah sampai sini dia bertaubat, Allah menolak taubatnya. Kemudian satu lagi, apabila seseorang itu bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya diterima. Apabila sudah terbit dari barat, maka taubatnya ditolak ya. Maka kemudian apabila ada orang-orang yang wafat dalam keadaan belum bertaubat, maka para ulama sepakat dia akan menjadi ahli neraka dan kekal di neraka ya. Karena ini adalah kezoliman terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa terbesar yang harus kita hati-hati, yaitu dosa kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Maka mari sama-sama kita mengingat kembali, siapa tahu kita pernah ya berbuat syirik, tapi insya Allah kita semua di sini nggak ada yang berbuat syirik ya. Ini apa namanya, insya Allah akal sehat kita berjalan dengan baik dan benar ya. Jadi akal sehat dan keimanan insya Allah sejalan ya terkait masalah ini insya Allah. Maka kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita bertobat, kemudian kita apa namanya menyesali ya apa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tidak mengulangi, kemudian kita mengiringi perbuatan-perbuatan syirik ini dengan bukan mengiringi dalam arti maksudnya meninggalkan, setelah ditinggalkan diganti dengan perbuatan baik, yaitu dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal ya, terutama dalam masalah ibadah, yang mana dalam masalah ibadah, dalam masalah nyembah ya, yang mana banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan jenis ini. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita muhasabah adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita ya. Kewajiban-kewajiban harian kita, baik itu sholat 5 waktu ya, apakah kita sudah melaksanakannya atau tidak ya. Kemudian apa namanya, kewajiban puasa, kemudian puasa Ramadan, apabila ada yang tertinggal maka mari sama-sama kita ganti ya, kita ganti di hari-hari ini ya, hari-hari setelah Ramadan ya. Kalau bisa jangan sampai ketemu Ramadan lagi gitu ya. Jadi kita ganti puasa Ramadan kita ya, kita qadha ya, puasa Ramadan kita ganti. Kemudian kewajiban zakat misalkan zakat wajib ya, baik itu zakat mal ya, ataupun misalkan zakat fitrah ya. Kita kalau zakat fitrahnya dulu misalkan belum sempat dikeluarkan ya, maka silahkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh dia mengeluarkan zakatnya apabila dia belum sempat mengeluarkan, dan ya pasti jadi hitungnya berdosa ya apabila dia sadar dia berdosa apabila tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian apabila saat ini ya waktunya sudah habis, kemudian dia sadar misalkan bertaubat, maka para ulama sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagian mayoritas tapi mengatakan tidak boleh, karena dia waktunya muqayyad ya, terikat waktunya hanya di bulan Ramadan saja sebelum khatib naik mimbar ya. Itu pembayarannya. Adapun distribusi, nah itu bisa setelah itu. Nah ini terkait zakat. Kemudian zakat mal misalkan, zakat profesi dan lain sebagainya ya, 2,5%. Kita ini adalah kewajiban kita yang harus sama-sama kita ingat ya. Misalkan kalau mampu ya, misalkan ingatnya oh udah apa namanya, saya 7 bulan nih belum pernah bayar zakat misalkan, maka silahkan dihitung ya 2,5% ya, selama apa namanya penghasilan 1 bulan, kemudian kali 2,5%, kemudian kali 7 bulan ya, kira-kira seperti itu. Adapun syaratnya yaitu apa, nisab dan haul ya. Nisabnya 85 gram emas ya, kemudian haul ya 1 tahun ya. Kemudian para ulama kontemporer mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi kita untuk nyicil ya, mungkin karena nyicil per bulan ya, karena kalau hitungannya langsung setahun ya berat kali ya. Misalkan dari 100 juta sekian 25 juta misalkan ya, 2,5 juta ya, kalau 100 juta berapa? 2,5 juta ya. Ya benar ya. 2,5 juta misalkan, yaitu sebagian orang mungkin wah gede nih misalkan. Kan 100 juta itu akumulasi dari tahun. Hah? Iya benar Ustaz, 2,5 juta. Siap. Misalkan akumulasi setahun gitu ya mungkin. Sinyalnya agak lambat, mohon maaf. Siap. Nah, kalau misalkan akumulasinya 100 juta gitu ya. Kan 100 juta itu yang belum tentu ada semua ya, karena udah habis dipakai dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi kalau bayarnya di ujung tahun ya mungkin pegel juga ya. Mungkin bagi kita-kita yang apa namanya,
kayak seperti apa ibu-ibu BMI misalkan ya, yang sudah masuk pada kategori standar zakatnya, kira-kira seperti itu ya, bayarnya per bulan gitu ya untuk memudahkan. Dan kewajiban-kewajiban lain ya yang menjadi kewajiban kita kaum muslimin ya. Di antaranya misalkan kewajiban menafkahi keluarga. Nah, ini juga penting ya sebagai suami misalkan, sebagai bapak ya, kemudian sebagai anak ya yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap orang tuanya ya. Apa namanya, menafkahi kedua orang tua misalkan yang sudah tua, yang sudah tidak memiliki pemasukan lagi, yang sudah tidak ada pemasukan, maka ini harus kita evaluasi ya. Apalagi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita ya. Ini semua yang kita sebut tadi adalah kewajiban yang harus kita pikirkan lagi ya. Apakah selama ini kita masih bolong-bolong melakukannya ataukah alhamdulillah kalau misalkan sudah oke gitu ya, nggak ada bolong-bolongnya ya dipertahankan, kemudian ditingkatkan, mungkin ditingkatkan kualitasnya ya, kualitas kewajibannya ya. Kemudian yang perlu kita tekankan juga adalah apa namanya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, birrul walidain. Nah ini juga perlu kita perhatikan bersama ya. Kadang kita juga banyak yang nggak sadar ya, karena terlalu sibuk misalkan lupa dengan kedua orang tua, ya lupa dengan kondisi orang tua yang sudah tua dan lain sebagainya, yang mungkin membutuhkan perhatian kita ya. Kalaupun misalkan kita nggak mampu ya bisa minta tolong ke adik kandung, bisa minta tolong ke istri dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah banyak cara bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian begitu juga dengan kewajiban-kewajiban lain yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya mungkin evaluasi yang perlu kita apa namanya perhatikan bersama, mungkin yang berkaitan dengan masalah ibadah ya, tentang masalah standar kualitas ibadah seperti yang disampaikan misalkan di tafsir Imam As-Sa'di di tafsir ayat surah Hud ayat 7 kalau nggak salah, saya lupa, tentang firman Allah yang menggunakan kata ahsanu amala ya. Coba saya cari ayatnya. Ahsanu amala. Surah Hud ayat 7, betul. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya ya. Kemudian dinukil di apa namanya tafsir Imam As-Sa'di pada tafsir ayat ini, Al-Imam Fudail bin Iyad ditanya tuh ya, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Wahai Imam, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahsanu amala? Kemudian beliau mengatakan ma akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala itu, kata beliau, adalah yang paling murni niatnya, kemudian yang paling benar atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan innal amala makana khalisan lillah, misalkan kata beliau khalisan lillah walam yakun sawaba ya. Apabila sebuah amal perbuatan itu khalis lillah, ikhlas lillahi ta'ala, walam yakun sawaba, dan dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, fahuwa mardud, kata beliau, maka amal perbuatan itu tertolak. Kemudian begitu juga sebaliknya, wa in kana sawaban walam yakun khalisa fahuwa mardud aw lam yuqbal, kata beliau. Adapun sebaliknya, apabila sesuai sunnah tetapi niatnya tidak benar, niatnya tidak ikhlas, fahuwa mardud atau lam yuqbal, maka amalnya tidak diterima. Sehingga dua-duanya harus ada. Para ulama menyimpulkan bahwasanya ayat ini membahas tentang kualitas ya, standar kualitas amal perbuatan itu ada dua. Yang pertama adalah niatnya, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah atau tidak. Karena sejatinya pada faktanya ya, amal perbuatan yang kita lakukan itu ya, apapun itu silahkan disebutkan, terutama amal-amal yang bersifat wajib ya, ataupun yang jelas-jelas sunnah ya, dalilnya ada, apa namanya,
Itu semua berdasarkan dalil ya. Kenapa kalau kita sholat seperti sholat yang sekarang kita lakukan itu karena berdasarkan dalil yang diterima oleh Rasulullah SAW, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Ya sehingga amal perbuatan yang kita lakukan ya sholat, ya puasa, ya zakat dan lain sebagainya itu semua berdasarkan dalil ya, berdasarkan syariat, berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, apabila tidak berdasarkan contoh, maka inilah yang masuk pada kategori bid'ah ya dalam masalah ini. Nah, ini perlu diperhatikan bersama ya. Kualitas amal ya. Nah, para ulama sepakat tuh kualitas amal itu dua, yaitu niat dan mutaba'atu Rasulullah SAW atau ittiba, biasanya disebut ittiba ya, yaitu mengikuti atau sesuai dengan sunnah ya. Karena kalau kita tidak patok dengan sunnah, maka orang akan semena-mena dalam memodifikasi ibadah. Maka ini penting. Ya, kenapa sholat takbirnya harus meletakkan tangan di dada? Kenapa nggak di bahu gitu ya? Kenapa tangannya nggak ditaruh di atas kepala aja gitu ya? Nah itu semua kan berdasarkan dalil, kira-kira seperti itu. Ya, ditaruh di jidat gitu ya. Nah semuanya berdasarkan dalil ya. Kalau nggak ada dalil ya gimana gitu? Kenapa kok Rasulullah SAW mulai melaksanakan sholat? Kapan Rasulullah mulai melaksanakan sholat? Ya ketika perintahnya turun gitu. Kenapa Rasulullah nggak sholat sebelum ada perintahnya? Ya nggak mungkin dong gitu ya. Jadi Rasulullah tidak sholat sebelum ada perintahnya. Perintah sholat itu seperti itu, yaitu ketika turun dalil, maka beliau melaksanakan demikian. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain ya. Semua itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan kita kaum muslimin, yaitu berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua bermula dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita kapan Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh adalah ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan kira-kira seperti itu. Kenapa Rasulullah nggak mengerjakan sebelum turun itu? Ya nggak mungkin lah, gitu kan? Orang perintahnya belum ada, kira-kira begitu. Dan begitu juga syariat-syariat yang lain. Maka penting ini kita perhatikan bersama bahwasanya salah satu standar kualitas ibadah itu adalah mengikuti sunnah atau mengikuti standar syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian penting kita perhatikan kualitas ibadah kita ya sebagaimana dikatakan di ayat ini ahsanu amala, yang terbaik amalnya, dan amal yang terbaik itu berdasarkan pada dua standar tadi ya. Apabila salah satunya tidak ada, maka para ulama sepakat amalnya tertolak ya, paling istilahnya hanya gugur kewajibannya saja gitu. Istilahnya itu kewajiban secara ini gugur gitu ya. Tapi apa namanya? Nah, ini kita bicara di luar ini ya, di luar rukun dan syarat sah ya. Maksudnya lebih kepada sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Maka pahalanya ya bisa dibilang ya mungkin nggak ada kali ya. Apabila niatnya tidak ikhlas ya nggak diterima gitu ya, nggak ada. Jadi ya sholatnya ya tetap ya sholat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mungkin ya kita apa namanya di awal tahun seperti ini ya kita membuat rancangan ya, mungkin rancangan ibadah dalam arti kita membuat perencanaan ke depan ya, misalkan bagi kita yang belum pernah haji, belum pernah umroh, misalkan belum pernah berkurban ya, kita monggo silahkan membuat perencanaan ke depan. Bismillah, misalkan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala tahun ini bismillah saya berangkat umroh misalkan, atau misalkan mau berkurban, atau misalkan mau berwakaf ya, dan segala bentuk amal-amal kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa kita lakukan di bulan di tahun yang akan datang ya. Demikian. Kemudian sedikit jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami selipkan di kajian ini yang berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram ya. Keutamaan bulan Muharram, kita berada di bulan Muharram saat ini ya, salah satunya adalah ya yang paling kita kenal, yang paling kita ketahui bersama yaitu puasa Asyura ya. Insyaallah tanggal hari Senin ya, 9 Asyura. Nah, ini Pak Ghazali tolong kita diingatkan ya untuk sahur. Tanggal 9 Asyura, 9 Muharram, kemudian 10 Muharram dan 11 ya. Nah, para ulama sepakat bahwasanya Asyura itu dilakukan 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kemudian ada juga yang mengatakan tiga-tiganya 9, 10, 11 ya. Kemudian bagaimana terkait dengan hanya puasa tanggal 10 doang? Ya, meskipun redaksi hadisnya kita diperintahkan untuk berpuasa 9 dan 10 untuk menyelisihi orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu puasa tanggal 10 doang ya.
Jadi orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram atau tanggal Asyuranya ya, tanggal asyirnya, tanggal 10. Kenapa mereka bisa puasa tanggal 10? Karena mereka memperingati kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari siapa? Dari Firaun ya di tengah laut itu. Nah, itu terjadinya tanggal 10 Muharram. Jadi mereka bilang ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi itu pada puasa gitu. Kemudian Rasulullah nanya kepada mereka, kenapa? Ini terjemahan bebas dari redaksi hadisnya. Kenapa kalau kalian puasa tanggal 10? Kenapa kalian menghormati tanggal 10 Muharram dengan berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa itu sebagai bentuk syukur kepada Allah, syukran lillah, karena Nabi Musa beserta kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun dan bala tentaranya, dan Allah menghancurkan, menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Itu kejadian tersebut di tanggal 10 Muharram. Kemudian Imam Qurtubi juga meriwayatkan bahwasanya di tanggal 10 Muharram juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dari bah ya, itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, nahnu aula bi Musa minkum. Kata Rasulullah kepada orang-orang Yahudi itu, sesungguhnya kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian ya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di situ untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau juga memerintahkan agar kita menyelisihi orang Yahudi dengan cara berpuasa sehari sebelumnya, Tasi' wal Ashir, 9 dan 10, atau satu hari setelahnya, 10 dan 11 ya, untuk menyelisihi orang Yahudi yang berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi saya nggak tahu ya, sekarang orang Yahudi masih melakukan itu apa enggak ya? Apakah mereka masih puasa tanggal 10 Muharram atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang pernah ke mana? Yang pernah ke Palestina ya mungkin, atau yang punya teman orang Yahudi, ya boleh ditanya tuh ya. Kira-kira lu pada masih pada puasa nggak itu? Tanggal 10 Muharram ya. Kalau mereka masih puasa, wah luar biasa ya. Berarti masih berpegang kepada syariat Nabi Musa. Dan Nabi Musa sendiri berpuasa pada tanggal 10 Muharram ya. Di beberapa riwayat di hadis beliau juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukran lillah, karena beliau telah diselamatkan, beliau beserta kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya. Kira-kira demikian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait evaluasi dan evaluasi dan muhasabah ya, atau muhasabah ya, terkait awal tahun Hijriah ya. Muharram 1446 Hijriah ya. Baik, demikian Pak Adi, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Fadhal. Baik, terima kasih Ustaz atas paparannya. Muhasabah diri tadi berarti yang pertama tadi kita harus mengkoreksi, mengevaluasi apakah kita terkena syirik ya. Salah satu pembatal syahadat yang paling parah ini yang harus selalu kita evaluasi. Yang mudah-mudahan kita semua terhindar dari ini, dan yang lain-lainnya tadi itu meningkatkan kualitas ibadah pada orang tua, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat pada kita semua, pada diri saya khususnya juga, dan buat kita semua, sehingga kita bisa lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Demikian mungkin paparan dari Ustaz kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan.